Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezra Alexander Walangare dengan NIM 12022223062 akan menjelaskan tentang materi kelima, yaitu DHCP V4 version 4. Jadi, apa sih DHCP V4 itu? Jadi, DHCP V4 itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol versi keempat. Jadi, ini tuh protokol jaringan yang secara otomatis mendistribusikan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya ke perangkat di jaringan. Nah, DHCP V4 ini membantu menyederhanakan administrasi jaringan dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual dengan alamat IP yang statis. Lalu gimana sih cara kerja DHCP V4 ini? Nah, di sini ada gambar di sebelah kanan. Jadi yang pertama itu dia ya kliennya itu dengan menggunakan DHCP Discovery. Jadi perangkat baru atau yang terhubung ke jaringan meminta alamat IP ke DHCP servernya. Lalu setelah itu DHCP menawarkan ruangan. Jadi DHCP over. Nah, DHCP server memberikan alamat IP yang tersedia beserta informasi jaringan lainnya seperti password WiFi atau itu akses gedung. Lalu ibaratnya akses gedung. Lalu berikutnya ada perangkat menerima tawaran, jadi menggunakan DHCP request. Jadi perangkat setuju untuk menggunakan alamat IP tersebut. Lalu yang terakhir baru dibuatlah kesepakatan, yaitu DHCP ACK. Jadi DHCP server mengkonfirmasi penggunaan alamat IP oleh perangkat. Berikutnya, gimana sih cara Cisco iOS dengan DHCP V4 server? Jadi yang pertama itu kita harus exclude IPv4 address-nya, menyingkirkan gitu. Jadi terus konfigurasiin pool-nya. Lalu yang terakhir itu define namanya, menentukan namanya, nama poolnya. Dan contohnya itu ada di berikutnya. Nah ini. Jadi yang pertama tuh exclude IPv4 address itu yang ada di IP DHCP exclude address bla 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 bla. Lalu berikutnya configure the DHCP v4 poolnya itu tuh yang network terus bla 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 bla. Baru berikutnya bawahnya uh, define DHCP full name-nya. Sorry, ini kebalik. Jadi define dulu itu yang network baru konfigurnya. Jadi terus bagaimana sih cara memverifikasi DHCP v4? Jadi komen-komennya tuh ada 3. Yang pertama show running config or section DHCP. Jadi itu ngedisplay DHCP komennya yang terkonfigurasi dengan router, lalu show IP DHCP binding, display list semua list dari IPv4 address ke MAC address, lalu show IP DHCP server statistics itu jadi menampilkan informasi perhitungan informasi tentang angka-angka yang ada di DHCP V4 pesan DHCP V4 yang udah dikirim ataupun yang diterima. Lalu gimana cara disable-nya? Ya mudah, yaitu tinggal ketik no service DHCP. Nah, ini berikutnya ada relay. Jadi apa sih relay itu? Jadi relay itu kayak perantara gitu. Nah, ini kan terlihat gambarnya. Jadi di jaringan perusahaan yang rumit, server penting seperti DHCP, biasanya itu terpusat. Nah, masalahnya komputer klien atau PC seringkali berada di subnet yang berbeda. Biasanya PC mengirimkan pesan broadcast untuk menemukan server DHCP. Jadi pada gambar ini PC 1 mencoba mendapatkan alamat IP dari server DHCP melalui broadcast. Lalu router 1 R1 tidak meneruskan broadcast ini karena bukan server DHCP. Akibatnya PC 1 tidak bisa mendapatkan alamat IP. Jadi itu solusinya DHCP v4 relay. Supaya PC 1 bisa berkomunikasi dengan server DHCP,
R1 perlu dikonfigurasi sebagai DHCP V4 Relay. Dengan ini R1 akan meneruskan pesan broadcast PC1 ke server DHCP V4 yang sebenarnya. Nah, ini untuk cara relay interface G0/0/0, terus IP helper address, baru di end. Nah, ini untuk show-nya yang kanan, verifikasinya. Sekian penjelasan saya mengenai DHCP V4. Terima kasih.